Jadi peran ayah itu secara spiritual, ayah itu a man of mission and vision, ya, laki-laki yang punya misi visi, karena dia imam. Sepakat nggak? Imam gimana sih kalau mimpin sholat, ya? Adik-adik tahu ya, imam itu kalau mimpin sholat apa? Ya dia yang tahu kan tugasnya apa, gitu ya, menghadap kemana, ya, bacaannya apa, gerakannya apa kan? Nah itu imam. Nah dalam keluarga juga begitu. Maka ayah itu adalah orang yang find the way, show the way, lead the way. Orang yang menemukan jalan mau dibawa kemana keluarganya, show the way, menunjukin caranya, dan lead the way, memimpin. Nah, jadi iman seorang ayah diukur dari ini, seberapa dia strong mission. Ya, itu kalau di bukunya Stephen Covey ya, yang bikin buku Seven Habits itu, Stephen Covey mengatakan di buku Family Mission Statement ya, bahwa keluarga tanpa misi itu ibarat kapal terbang tanpa destiny, gitu, tanpa rute, gitu ya. Maka penting nih punya direction nih, keluarga ini mau dibawa kemana nih? Karena ayah hero itu ayah yang punya direction. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran itu, bagaimana ayah-ayah hebat tuh punya doa-doa yang keren ya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi itu punya doa-doa yang keren untuk anak-anaknya. Ya Allah, bangkitkan dari keturunanku seorang nabi yang membacakan ayat, ya, yang mengajarkan kitab dan hikmah, yang mensucikan. Itu kan visioner betul ya. Tapi diabadikan dalam doa-doa itu. Nah itu ayah. Jadi ukuran keimanan seorang ayah itu nanti menentukan direction mau dibawa kemana keluarganya, dan nanti anak-anak akan melihat kan, oh berarti wujud keimanan itu adalah perjuangan dalam hidup. Ya, perjuangan untuk menolong orang, yang menyelamatkan umat, ya, jadi hero kan. Itu anak-anak belajar kan dari, oh ternyata ayah itu berangkat dari rumah bukan cuma cari duit ya, ayah itu ternyata seorang pejuang ya, gitu ya misalnya ya, gitu. Itu penting dalam imajin anak, karena nanti kalau dia berpikir gini, ayah kemana mah? Ayah cari uang. Papa kemana? Cari uang, gitu ya. Jadi dia pikir, oh tugas papa tuh cari uang, gitu kan. Nah, hati-hati nih, ini kan narasi ya, thinking system builder. Jadi ayah itu pembentuk cara berpikir. Kalau anak pelangap-pelongo tuh tidak rasional, tidak logis, itu dosa ayah tuh. Ya, jadi ayah itu hero dalam intelektual, hero dalam spiritual. Yang ketiga, hero dalam profesional, ya, atau dalam bisnis. Ya, ayah hebat itu ya selalu mengajarkan bagaimana bisnis pada anak-anaknya, bagaimana jadi profesional kalau dia seorang profesional kan. Anak-anak akan melihat, oh iya, ayah saya tuh kalau kerja tuh ihsan dia, ya tuntas. Ya, kalau kerja itu dia kelihatan ininya achievementnya. Nah kalau ayahnya ngawur gimana gitu kan, kerjanya pindah-pindah, nggak jelas profesinya misalnya dan seterusnya, atau nggak jelas bisnisnya, ya 3 bulan bisnis bubar, bikin lagi baru gitu. Apalagi kalau bisnisnya cuma cari uang ya, tidak untuk bagaimana menolong umat ya, melakukan perubahan. Nah, great narrator ya, ayah itu great narrator tadi kan, udah dibahas Al-Medi itu, ada 17 dialog di Quran ya, ayah itu 14 dialog. Jadi ayah itu naratornya dalam. Jadi kalau ayah itu, suami saya tuh Pak ngomongnya sedikit, pendiam, nggak apa-apa gitu. Ayah itu memang ngomongnya dikit tapi dalam, ya. Nah, ayah ini nak, ya, pejuang nak. Ayah ini cinta Indonesia nak. Ya, ayah ini ingin Indonesia ini makmur nak. Kamu lanjutkan perjuangan ayah ya nak. Dikit tapi dalam, ya kan. Anak-anak tuh terinspirasi gitu kan. Terinspirasi dengan ucapan ayah. Gitu ya, jadi nggak apa-apa ngomong dikit tapi dalam. Kalau ibu berbeda ya, ibu ngomongnya banyak tapi nggak jelas gitu ya, karena ibu biasanya lebih cerewet gitu. Oke, berikutnya masculinity supplier. Ayah itu pensuplai maskulin. Jadi kalau anak laki melambai itu ayahnya nggak hadir tuh, ya kan. Dan education responsibility. Jadi ayah itu penanggung jawab pendidikan. Kalau orang bilang ayah itu kepala sekolah gitu ya, ibu itu guru dan seterusnya ya. Jadi ayah itu sebenarnya education responsibility, dia penanggung jawab pendidikan, karena ayah itu tadi membangun misi dan visi kan, mau dibawa kemana keluarganya, dari situ turun menjadi kurikulum di rumah. Jadi saran saya pada para ayah, kita harus punya kurikulum sendiri nih, ya, untuk anak-anak kita, dan sekolah itu nanti menjadi pilihan, bisa memfasilitasi, gitu cara milih sekolah. Bukan pilih sekolah mana ya yang bagus ya, gitu. Terus kemudian kita ngekor, enggak, justru kita yang harus mendrive, artinya ekosistem. Nah, jadi kalau anak itu egois ya atau peragu, itu ayahnya nggak hadir. Karena yang membangun ego itu ayah. Ego itu bagus ya, ego itu aku kan. Ya, anak kalau nggak punya aku, keakuan tuh gimana? Tapi kalau akunya nggak tumbuh baik, jadi egois kan. Jadi sibuk diri sendiri tadi ya, egosentrik, asik dengan perasaan sendiri gitu ya, dan seterusnya. Nah, healthy physical skill developer, ayah juga membangun kesehatan fisik gitu ya. Nah, hari ini banyak ayah karena sibuk kerja jadi obesitas ya. Karena perhatikan deh, anak kalau pola gerak itu niru ayah. Jadi kalau ayahnya rajin bersepeda, rajin olahraga, anaknya pasti sehat tuh. Sepakat nggak? Karena pola gerak itu dari ayah.
Yang kedua pola tidur. Jadi pola gerak, pola tidur tuh ayah yang menularkan. Kalau ibu tuh pola makan sama pola bersih, ya. Kalau anak suka jajan gitu ya, terus kemudian jorok tuh ibu tuh, gitu ya. Jadi tadi betul tuh kata profesor, masing-masing punya peran ya, dan ini harus saling melengkapi gitu kan. Nah kalau ibunya malas masak ya anaknya suka jajan kan, sepakat nggak? Gitu kan, akibatnya jadi apa? Jadi gampang sakit, jadi rentan ya, makanannya nggak toyib ya, halal sih halal tapi nggak toyib. Nah berikutnya ayah ini sang raja tega. Nah kalau ayah tuh sang raja tega. Jadi kalau urusan tega tuh ayah harusnya. Tapi nanti ada saatnya ya, tega tuh ada saatnya. 7-10 itu tega di alam, 11-14 itu tega di kehidupan. Ya, kalau anak-anak sudah mulai 11 tahun tuh mulai bukakan rekening, bikinkan paspor, kasih investasi, libatkan dalam bisnis tuh mulai 11 sampai 14. Itu kalau dalam Islam disebut sinu murahakoh ya, masa pembebanan, masa mulai ditempa. Karena 15 ke atas disebut sinu taklif. Ya dia sudah mukallaf, sudah setara dengan ayah ibunya. Kalau di barat juga begitu kan, anak udah belasan tahun tuh 15-16 dia sudah dianggap mandiri dia. Nah dalam Islam juga sama ya, di bangsa Yahudi juga sama. Di bangsa Yahudi bahkan lebih muda, anak 13 tahun dilantik menjadi pemuda kalau di Yahudi. Kalau di Islam tuh 15 ya. Jadi membedakan masa anak dengan masa dewasa itu 15. Jadi anak-anak yang di atas 15 bukan anak-anak lagi sebenarnya, sudah jadi pemuda kan. Harus kita siapkan dari sekarang, jangan sampai dia kuliah dibayarin ya, nikah dibayarin, rumah di DP-in, anak ditungguin gitu kapan mentasnya. Jadi beban kan? Gitu. Pak Undang-Undang Sisdiknas tahun 59 silakan dibuka deh. Undang Sisdiknas tahun 59, putra putri Indonesia harus sudah mandiri ketika 15. Gitu ya. Cuma sayangnya lagi-lagi kita nggak pakai ya. Karena sekarang dewasa itu nanti kalau sudah S3, S2, 27, 28 ukurannya itu ya. Padahal kita lihat anak-anak yang S3 juga banyak yang nggak dewasa kan. Gitu ya. Siapa kasus yang di Manchester itu? Ya kan, anak sudah ngambil S3 malah melakukan perbuatan yang buruk gitu. Oke ya. Nah ini personal cost. Jadi ayah tuh sang raja tega, kalau ibu apa? Sang pembasuh luka. Gitu ya. Jadi ibu tuh yang membasuh luka. Jadi kalau ibaratnya anak itu pedang, ayah yang menempa. Ceng gitu ya. Ditempa kan pedang itu kan. Kalau nggak ditempa, logam itu nggak jadi pedang. Tapi kalau ditempa terus patah nggak? Patah ya. Nah ada saatnya nanti dicelup ke air. Gitu ya. Nah ibu nih yang sang pembasuh luka. Ya tempa lagi, ya masuk lagi, akhirnya jadi pedang yang hebat. Maka penting tadi, sama kayak profesor bilang ya, ayah ibu tuh penting saling melengkapi gitu. Kalau ditempa terus patah, direndam terus nggak jadi pedang kan gitu ya. Ini penting ayah ibu. Dan hari ini saya lihat ada yang ketukar tuh, ayahnya lebih lembut daripada ibunya. Ada nggak di rumah yang ketukar? Ya jadi ibu sang raja tega, ayah sang pembasuh luka, ketukar tuh. Ya itu kalau bikin film judulnya apa tuh, Fitrah yang Tertukar gitu. Karena apa? Ketegaan itu butuh rasionalitas, banget nggak? Karena untuk tega itu butuh rasionalitas, tentu ayah laki-laki. Sementara sang pembasuh luka ya itu butuh emosional kan? Ya kan butuh emosional gitu. Nah kalau kebalik gimana? Ya kalau ketegaan itu emosional akhirnya jadi bablas ya. Ibu-ibu kalau marah kan bablas, nggak ada remnya gitu ya. Nah karena ketegaan itu butuh rasionalitas. Ya kalau ayah juga sama ya. Kalau empati itu butuh emosi kan? Ya untuk bisa merawat, bisa menenangkan jiwa tuh butuh emosional gitu ya. Nah kalau rasional nggak bisa ya, rasional itu untuk wilayah ke depan ya, bukan ke belakang gitu. Kalau emosional tuh bicara ngerem gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa paham.